Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi tentang mengapa mobil wuling ini disebut sebagai legenda wuling Indonesia. Ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share bagi kalian yang baru pertama kali masuk di channel Suzuki ini. Oke guys, kita lanjut ya. Sebagaimana judul di depan, bahwa mobil wuling ini adalah mobil legenda wuling Indonesia. Kira-kira mobil apa yang pantas disebut sebagai mobil legenda wuling Indonesia? Apakah wuling Convero? Apakah wuling Cortez? Apakah wuling Almas? Atau nanti ada wuling-wuling produk yang lainnya? Nah, nanti akan aku sampaikan di video ini, dan ini tidak menafikan mobil wuling yang lainnya ya, karena berdasarkan pemikiran yang aku lakukan, bahwa mobil ini memang layak dijadikan mobil legenda wuling. Oke, yang pertama, mobil legenda itu adalah syaratnya adalah mobil itu biasanya ya, kalau kita lihat merek sebelah itu yang disebut dengan mobil legenda itu adalah mobil yang durasi pakainya itu udah cukup lama, dan dia tidak banyak masalah, dan itu termasuk jadi favorit ya. Jadi favorit banyak orang karena mobil itu nggak ada, durasinya sudah cukup lama, dia sudah terbukti biasanya tangguh misalnya ya, terus kemudian irit misalnya seperti itu, dan cukup disenangi oleh konsumen Indonesia. Nah, kira-kira mobil yang apa ya? Ayo coba kalian tulis di komen ini, kira-kira menurut kalian yang mobil legenda wuling Indonesia itu yang paling cocok apa? Silahkan tulis itu. Nah, kalau kalian sudah menulis, baru aku akan menyampaikan. Menurut aku guys, ya, ini lepas dari subjektivitas ya. Memang tiap orang pasti akan memiliki subjektivitas sendiri-sendiri ya. Yang bisa menjadi mobil legenda wuling Indonesia itu adalah wuling Convero. Wah, itu yang punya Convero ini. Tapi bukan berarti yang mobil wuling yang lain nggak bagus ya. Ini bukan konteksnya bagus apa enggak. Ini konteksnya adalah mobil legenda. Kalau misalnya di Toyota itu nanti seperti Avanza ya, mobil sejuta umat gitu kan, seperti itu. Kalau Suzuki misalnya apa, R3 misalnya, seperti itu. Nah, yang paling cocok di wuling yang menjadi mobil legenda itu adalah wuling Convero. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa aku menyebutkan bahwa wuling Convero ini adalah mobil legenda. Yang pertama, mau tidak mau, nah ini yang nggak bisa dipungkiri oleh mobil wuling yang lainnya ya, bahwa wuling Convero itu adalah mobil pertama wuling di Indonesia. Nah, ini nggak bisa diprotes oleh pemilik mobil wuling yang lainnya, misalnya wuling Cortez yang begitu nyaman, mewah. Nggak bisa, yang cocok wuling Cortez karena wuling Cortez adalah yang mewah ya, tetapi yang pertama bukan wuling Cortez. Jadi tetap wuling Convero ya kan. Oke, bagi kalau kalian nggak puas, nggak apa, protes silahkan protes. Oke, yang kedua, setelah wuling Convero itu karena mobil wuling pertama, yang kedua adalah durabilitasnya. Durabilitas itu adalah lama pemakaiannya. Ya jelas wuling Convero lebih lama dibandingkan wuling Cortez, walaupun selisih berapa bulan ya. Tetapi dari sisi kilometer nanti bisa dibandingkan. Ada nggak misalnya wuling Convero yang kilometernya kalah dengan wuling Cortez yang secara kilometer. Jadi misalnya kalian punya wuling Cortez, kilometernya sudah sampai misalnya 100.000 kilometer misalnya, tapi sementara yang wuling Convero belum nyampe 100.000 kilometer. Nah, ini bisa jadi ya wuling Cortez. Ternyata wuling Cortez bisa jadi legenda juga. Dalam hal apa? Dalam hal kilometernya, ya kan? Kilometernya dia sebenarnya mencapai 100.000 kilometer. Nah, bagi kalian yang punya wuling Cortez,
yang sudah mencapai 100.000 km, silahkan komen di bawah ini. Kalau belum, ya nggak apa-apa, komen aja baru mencapai berapa kilometer. Yang jelas dari beberapa video teman-teman yang sudah memiliki Wuling Convero dan lain-lain, saya lihat ada yang sudah mencapai 100.000 km, dan itu luar biasa. Bahkan Wuling Convero nya milik Om Arif ya, yang dulu yang di video sebelumnya aku pernah review, itu sudah 76.000 waktu itu ya. Sudah 76.000, mungkin sekarang sudah naik lagi ya, mungkin sudah 77.000, udah menuju ke 100.000. Jadi salah satu alasan itu adalah kilometernya guys. Jadi selain Wuling Convero itu mobil Wuling pertama di Indonesia, dan ini akan menentukan nasib Wuling di Indonesia, apakah Wuling akan berhasil apa enggak, ini tergantung pada mobil yang pertama ini. Kalau mobil pertama ini jatuh, kalah, speknya di bawah, speknya nggak bagus, terus ada banyak masalah, otomatis mobil-mobil Wuling yang lainnya nggak bakalan sukses di Indonesia, termasuk Wuling Cortez, Wuling Almas, dan nanti Wuling Victory. Oke guys. Nah, setelah itu sekarang ketangguhan Wuling Convero itu setelah dalam durabilitas yang begitu lama, mungkin ada yang sudah nyampe kemana-mana ya, bahwa Wuling Convero nya ada yang di daerah terjal, ada yang pokoknya segala medan sudah ditempuh. Memang secara umum ya guys, Wuling Convero tidak begitu banyak masalah. Karena apa ya, modelnya manual kan dia. Kalau mobil manual otomatis sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan secara misalnya harga jual kembalinya pun nggak begitu turun drastis kalau mobil manual, beda dengan mobil yang matic ya. Nah, sedangkan mobil-mobil yang lain misalnya kayak Wuling Cortez, Wuling Almas, itu yang manual mungkin jarang ada, tapi jarang. Wuling Almas bahkan nggak ada yang manual. Kalau Wuling Cortez masih ada yang IMT ya, tetapi setelah itu kemudian muncul lagi yang sudah matic turbo. Nah, oke. Jadi itu karena ketangguhannya. Biasanya mobil yang manual itu tangguh guys, dimanapun dia tangguh. Dan sampai saat ini aku memakai Wuling Convero ini sudah 2 tahun lebih ya. Ini it's okay, tidak ada masalah sampai sekarang, tidak ada masalah. Ya suara mesin misalnya agak terlalu keras itu biasanya ya itu karena memang waktunya servis, waktunya ganti oli, paling seperti itu. Begitu servis ganti oli, suara mesin jadi halus lagi. Kekedapan masih sampai sekarang itu masih kedap sekali guys. Bahkan yang kita coba kemarin punyanya Wuling Convero nya Om Arif itu kedapnya luar biasa, padahal sudah kilometernya 76.000 guys. Jadi itu guys, jadi satu alasan lagi bahwa Wuling Convero layak menjadikan mobil legenda Wuling Indonesia itu adalah karena ketahanannya, ketangguhannya. Jadi itu guys. Apakah nanti bisa menjadi mobil sejuta umat? Ya itu akan dibuktikan sendiri oleh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Kira-kira bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap Wuling Convero ini? Nanti kalian silahkan lihat penjualan Wuling Convero itu sampai dengan sekarang itu berapa. Kalau penjualan Wuling Convero itu sudah cukup besar, bisa jadi suatu saat nanti Wuling Convero ini akan menjadi mobil legenda seperti mobil Avanza, mobil sejuta umat misalnya. Kalau dia bisa mencapai 1 juta unit ya, kira-kira berapa tahun lagi ya, itu silakan nanti dibuktikan sendiri. Sampai sekarang saya melihat Wuling Convero ini sorry guys, masih sangat layak dibeli oleh masyarakat. Apalagi sekarang ini harga bekasnya turun. Memang imbas dari krisis pandemi corona ini, karena semua mobil bekas itu turun drastis. Aku sudah pernah bikin videonya sebelumnya ya, harga mobil bekas Wuling jatuh gitu kan. Apakah benar-benar jatuh atau memang ini secara umum memang jatuh semua. Jadi Wuling Convero ini kalau dia makin rendah harganya, akhirnya apa? Makin terjangkau oleh masyarakat. Nanti ketika masyarakat sudah banyak yang mengenal Wuling Convero, otomatis nanti harganya akan naik perlahan-lahan juga guys. Ini seperti apa ya, kayak mobil-mobil legenda yang lain, misalnya kayak Wuling kayak Katana misalnya. Itu harganya tetap stabil di sekitar situ aja kan, 40 sampai 50-an lah. Bahkan aku dulu pernah beli mobil Katana harga 54, setahun kemudian dijual sudah laku 55 guys, naik 1 juta malahan. Nah, ini kalau Wuling Convero ini jatuh misalnya harganya sekarang, kalau nggak salah sekarang itu yang tipe terendah itu sudah sekitar 90-an.
Yang tipe tertinggi mungkin ya sekitar masih 130-an ke atasnya. Nah, kalau kita tipe menengah ya 120. Nah, di berita yang kemarin beberapa hari yang lalu aku baca berita bahwa harga Wuling Convero bekas taksi itu hanya 50 juta rupiah guys. 50 apa 60 juta saya lupa. Nanti kalian lihat di Google, harga mobil Wuling Convero itu hanya sekitar itu 60 juta kalau nggak salah. Wow, 60 juta guys. 60 juta dapat mobil semewah Wuling Convero. Tapi ya bekas taksi guys. Nah, bekas taksi itu artinya ya durabilitas kilometernya itu luar biasa. Jadi kalau kalian beli mobil bekas taksi ya harus perhatikan beberapa hal yang mungkin harus kalian ganti ya. Misalnya kayak suspensinya, pasti suspensinya udah agak-agak keras-keras gimana gitu kan ya. Terus kemudian bannya mungkin kalian harus cek ya. Mesinnya mungkin kalian perlu cek juga mesinnya sampai bocor apa enggak dan lain-lain. Nah, knalpot perlu juga kalian cek gimana. Dan mungkin AC kayaknya kalau AC itu Wuling itu saya jamin AC-nya luar biasa, nggak banyak masalah. Kalau pun masalah itu hanya masalah sekringnya atau apalah gitu, itu diganti cukup mudah dan murah ya. Oke, jadi itu beberapa alasan kenapa mobil Wuling Convero bisa dijadikan dengan legenda Wuling Indonesia. Oke, itu guys, itu dulu yang bisa aku sampaikan di video ini. Bagi kalian yang punya pendapat yang lain, silahkan komen di bawah ini. Bagi kalian yang punya mungkin, jangan Wuling Convero lah, Wuling Almas harusnya jadi legenda, alasannya begini, silahkan guys, nggak masalah. Jadi nanti siapa tahu memang nanti yang penjualan terbesar misalnya nanti ternyata Wuling Almas bisa mencapai 1 juta unit, sedangkan Wuling Convero ternyata tertinggal di bawahnya, ya bisa jadi ternyata legendanya dan Wuling Almas atau Wuling Cortez atau bahkan Wuling Victory, bisa jadi. Nah, semua bisa. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya kalian, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Oke guys, itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.